Perkenalkan, saya dengan Melisa Yulastari, mahasiswi Institut Medika Pergi Suherman. Di sini saya dapat tugas keperawatan bencana. Di sini saya akan menjelaskan atau penyuluhan tentang cara penanggulangan bencana banjir. Baik, silakan simak videonya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan cara penanggulangan banjir. Apakah Ibu tahu apa itu tentang banjir? Ya, saya sih tahunya banjir itu ya musibah. Ya, benar Ibu. Musibah apa teh? Musibah bencana alam lah. Ya, betul Ibu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu banjir. Next ya Bu. Banjir adalah suatu bencana yang tidak dapat kita duga-duga. Banjir itu adalah luapan air yang berada di sungai yang tidak tertampung ya Bu. Banjir ini dapat terjadi karena berbagai hal, seperti sampah yang menumpuk, pembuangan sampah tidak pada tempatnya, tidak ada daerah resapan air seperti pepohonan gitu ya Bu ya, dan lainnya. Bencana banjir ini dapat disebabkan oleh kejadian alam maupun ulah manusia sendiri. Ulah manusia sendiri itu ya tadi Bu, kayak pembuangan sampah tidak pada tempatnya, buang sampah sembarangan, itu ulah manusia ya Bu. Lanjut ya Bu. Apa itu faktor-faktor yang dapat menyebabkan banjir? Karena curah hujan yang sangat deras. Seperti tahun-tahun ini ya Bu, ini kan awal tahun ya Bu ya. Makanya curah hujan di awal tahun ini kan lumayan ya Bu, lumayan sering gitu Bu turun hujannya. Bencana alam dan bahaya ulah karena manusia. Daerah mana saja Bu yang berpotensi banjir? Apakah Ibu tahu? Ya, pertama sih ya dekat daerah daerah pegunungan ya. Yang ibaratnya yang dekat-dekat kali lah ya. Iya betul. Nah, daerah banjir ini kita kan bertempatan di daerah Jakarta Ibu. Jakarta itu kan daerah yang sangat tidak asing kita dengar ya Bu dengan istilah oleh banjir. Makanya Jakarta itu kan disebut daerah yang tiap tahunnya ada aja gitu ya Bu, yang suka kebanjiran gitu. Dampak di sini ada dampak banjir yang dapat menyebabkan kehilangan barang-barang, kehilangan rumah, sehingga rumahnya bisa rusak atau yang lain. Akses jalan pun bisa terputus karena luapan air yang tidak lancar gitu Bu. Dan dokumen-dokumen penting seperti sertifikat, lalu akte, KK, dan lainnya. Nah, di sini Ibu apakah udah tahu cara menanggulangi banjir? Ya, seharusnya sih emang dari rakyatnya sih, dari manusianya sendiri seharusnya. Cuman kan kesadaran manusianya kayaknya rada kurang. Nah, di sini cara menanggulangi banjir itu membuat fungsi sungai dan selokan agar dapat bekerja dengan baik ya Bu ya. Iya. Lalu kita seharusnya tuh seminggu sekali ya Bu harus ada gotong royong sesama warga supaya selokan itu tidak penuh dengan sampah gitu Bu, sehingga aliran air pun bisa lancar gitu lah Bu. Iya. Melakukan reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat, ya seperti pepohonan pohon mangga, pohon paya gitu Bu, dan sawah-sawah lainnya. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau, kayak yang tadi saya sebutkan ya Bu, kayak yang pohon paya, sawah, dan lain-lain. Hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga bantaran sungai. Nah, karena pohon ini kan nggak boleh ditebang ya Bu, karena pohon ini itu berperan penting untuk pencegahan banjir. Bagaimana cara menghadapi banjir? Ini Bu, sebelum terjadi banjir kita harus menentukan lokasi untuk dijadikan lokasi pengungsian. Yang kedua, melatih diri dan keluarga hal-hal apa yang harus dilakukan apabila terjadi banjir. Yang ketiga, mendiskusikan dengan semua keluarga di mana tempat keluarga akan berkumpul saat usai bencana banjir, menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan saat banjir, dan membuat kelompok untuk bagaimana cara mengendalikan banjir. Di sini saat terjadi banjir, warga diharapkan jangan panik Bu,
lalu memantau perkembangan cuaca. Nah, perkembangan cuaca tuh maksudnya gini Bu, seperti turunnya curah hujan, deras atau tidak gitu Bu. Pantauan air datang secara cepat atau tidak. Setelah banjir, yang akan dilakukan itu kita biasalah Bu ya, bebersih rumah dan lain-lainnya, memperbaiki selokan atau saluran air, dilarang untuk memegang listrik agar tidak terjadinya kayak kesetrum gitu Bu, dan memeriksa kesehatan. Nah, kan setelah banjir di sini kan biasanya banyak yang terjadi DBD ya Bu ya, Iya. diare gitu Bu, dan banyak yang pusing-pusing gitu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan tentang bencana banjir ini? Sudah cukup ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.